A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Twindah yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi di Islami Twindah ya. Yang namanya orang tua pasti sangat mendambakan yang namanya buah hati atau anak. Betul. Wah, apalagi kalau yang namanya anak ini pasti orang tuanya itu pengennya yang terbaik selalu buat anaknya ya. Lihat tumbuh kembangnya anaknya dari bayi sampai dia besar, pengennya semuanya dikasih fasilitas yang terbaik. Wah, tapi bagaimana sih kita sebagai orang tua nih ya, kadang-kadang kita tuh karena terlalu nge-push anak, jadi kita tuh kurang menghargai yang namanya usaha anak. Dan hari ini kita belajar sama-sama, mudah-mudahan kita jadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Dengan tema yang luar biasa adalah hargai hal kecil dari anakmu. Alhamdulillah. Dan luar biasa ya, sebelum kita membahas dengan guru-guru kita akan melihat sebuah video tayangan ini tentang ayah yang terharu makan masakan dari anaknya. Ini dia tayangannya nih. Yang namanya anak, apapun yang dia lakukan, apapun yang baru dia bisa, pasti kita sebagai orang tuanya bangga. Benar gak Ustadz Syam? Masya Allah. Apalagi Baraka, baru bisa ini, oh Masya Allah senengnya. Baraka udah bisa masak. Baru bisa ketawa aja udah bangga orang tuanya. Udah bisa ketawa gitu ya. Tapi ini Masya Allah, kadang-kadang kita nih sebagai orang tua juga khawatir anak itu melakukan sesuatu yang berhubungan dengan adanya bahaya. Sebenarnya kayak tadi kita lihat, ya kan, orang tua ini bangga pas anaknya masakin buat dia. Tapi gak banyak juga orang tua jangan, jangan ke dapur, aduh bahaya, ada api, nanti kamu kebakar gitu. Nah ini bagaimana caranya? Gitu ya, bagaimana caranya kita sebagai orang tua ini selalu mendukung nih usaha anak kita nih, Ustadz Maulana, mohon izin penjelasannya. Baik, izin Habib dan Sasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, Tabarakallah. 25 Muharram 1440 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan 4 hari lagi kita masuk bulan Safar. Dan ketahuilah, dalam mendidik anak, mengarahkan anak, membawa anak, kita sebagai orang tua banyak memiliki tugas yang luar biasa. Nah, salah satu yang kita harus lihat, bagaimana usaha sekecil apapun anak yang dia lakukan, ayo kita hargai. Dia perlihatkan asta karyanya, hasil karyanya dia perlihatkan kepada kita. Ayo, aspirasi apa lagi? Inspirasi. Bukan. Apa? Asosiasi. Bukan. Apa? Aspirasi. Ya, itulah Ustaz. Iya, itulah. Aspirasi. Aspirasi apa pun? Ya, itulah. Bukan lah ya. Berikan penghargaan atas apa yang kita perlukan. Apresiasi. Oh, penghargaan. Apresiasi Dia lah. tuh lagi mikir anaknya mau ngapain, katanya mau kasih apresiasi. Maka cara orang tua mendukung anak, walaupun baru dia lakukan, maka yang pertama adalah bagaimana kita lakukan dengan bentuk keteladanan. Jadi jangan juga cuma dibiarkan begitu saja. Berikan keteladanan. Contoh yang tadi ditampilkan adalah masak. Apa salahnya orang tua juga memberikan tentang teknik masakan, ilmu tentang masakan, atau apapun yang mau ditampilkan anak. Oh, anak saya ini di bidang ini, maka berikanlah ilmunya. Kemudian mohon maaf, berikan motivasi. Jangan jatuhkan atas apa yang dia sudah tampilkan. Dan dalam hal ini, orang tua harusnya memberikan kesempatan buat anak untuk mengeksplor atas apa yang dia miliki. Dengan cara apa? Berikan tugas, berikan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab inilah yang harus ditanamkan kepada anak. Memang hal baru buat dia, tapi ketika kita berikan tugas, ini yang kamu lakukan, ini targetnya, maka anak itu akan merasa dipercaya, merasa diperhatikan. Karena anak itu butuh perhatian. Butuh bagaimana bisa dihargai atas apapun yang dia tampilkan. Maka sebagai orang tua, ayo ciptakan suasana yang baik terhadap anak, sehingga anak berusaha
melakukan hal-hal yang baru, menurut dia bagus. Dan mungkin menurut kita, apa sih, biasa aja. Tapi menurut anak adalah sesuatu yang luar biasa. Dia sudah menampilkan sesuatu yang luar biasa. Bagus banget kan? Ayo, hargailah usahanya. Dan, tapi dalam hal ini, yang baru-baru boleh-boleh saja dia lakukan. Tapi jangan lupa, yakni tugas orang tua ada satu, yakni bagaimana cara menjaga anak itu. Dengan cara pengawasan. Silakan anak melakukan yang baru, tapi tetap harus diawasi dengan siapa, apa yang dilakukan. Betul. Berbahaya nggak buat dia atau tidak? Jadi bukan selalu dilarang, tapi diawasi dan dituntun ya Ustadz. Ya, diingatkan juga. Karena anak-anak itu kadang-kala sudah asik dengan yang satu, lupa dengan tanggung jawab yang lain. Maka yang harus ditanamkan juga kewajibannya kepada Allah. Masya Allah. Jadi yang namanya anak tuh jamaah ya, penasaran. Anak itu pengen mencoba sesuatu hal yang baru. Tapi kita tunggu dulu, orang tua buat juga anak-anak, jangan sampai asik dengan yang baru, ternyata dia tidak menjaga kualitas dirinya. Kadang-kala dia asik dengan main, sampai-sampai dia lupa tidur, lupa makan. Nah, jangan, kasihan juga. Nanti dia akhirnya tumbuh kembangnya nggak bagus, nggak harusnya tinggi, jadi enggak deh. Salah. Bukan itu maksudnya. Bukan itu ya. Tapi benar juga kan kalau Ustadz jarang tidur siang kan? Iya. Iya. Kita lanjut lagi sama. Jadi Masya Allah ya, yang namanya orang tua ini harus selalu boleh dibilang tuh menghargai anak. Ketika apalagi dalam hal yang namanya pendidikan, Bib. Menghargai itu orang bilang berapa tuh anak? Bukan harga itu, bukan pakai harga gitu maksudnya. Dihargai apa yang dilakukan gitu loh. Anak ini kadang-kadang kan yang namanya pendidikan, nggak semua anak tuh pinter. Bener gak? Betul. Tapi kadang-kadang ya namanya orang tua ini pengen banget ada targetnya. Ayo, nak kamu harus bisa ya. Hari ini kamu harus hafalan 100 ayat. Wah, ternyata anaknya nggak sanggup. Betul. Nah, bagaimana cara kita sebagai orang tua? Boleh gak sih kita ngasih target ke anak-anak itu buat belajar dalam hal belajar? Mohon izin penjelasannya. Baik. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syah, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Ini bahasan pagi ini sebenarnya sangat bagus. Kenapa? Masalah anak. Dan ini semua problem orang tua. Kadang-kadang orang tua ini membandingkan anak-anaknya dengan anak-anak yang lain. Kalau dikatakan boleh atau tidak, boleh, tapi tidak boleh memaksakan. Boleh. Seperti tadi Mas Fadil mengatakan, boleh nggak? Misal contohnya, kita menargetkan anak kita misalnya dengan pelajaran ini, dengan pelajaran A, dengan pelajaran B. Abdullah ibn Umar, itu beliau mengatakan, adib ibnaka fa innahu mas'ulun anhu. Artinya, kata Sayyidina Abdullah ibn Umar, beliau mengatakan, adib ibnaka, didiklah anakmu, kata Abdullah ibn Umar. Didiklah anakmu, kenapa? Fa innahu mas'ulun anhu. Karena kau ini bertanggung jawab dengan apa yang kau didikkan kepada anak. Kita ini bertanggung jawab. Jadi nggak bisa juga kita katakan, oh sudahlah, terserah itu anak nanti milihnya seperti apa. Makanya ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitra. Setiap anak ini dilahirkan dalam keadaan bersih, suci. Jadi tergantung orang tuanya mau diarahkan kemana. Gak bisa kau diserahkan sepenuhnya kepada anak, itu tidak bisa. Makanya target orang tua, oh harus begini, harus A, harus B. Tapi hanya orang tua mengarahkan. Nih orang tua nih mengarahkan. Misalnya Mas Fadil bilang, oh bisa harus 100 ayat. Ya, kalau itu anak sanggup. Nah, kalau itu anak nggak sanggup, nanti bukan tuh anak jalannya bagus, malah tuh anak nanti jalannya miring keluar rumah. Oh, seteres. Gitu. Jadi pokoknya kita lihat kan, misalnya, ini terkadang subhanallah Ustaz Maulana. Ini contoh Mas Fadil misalnya. Iya, siap. Oke, Bib. Terkadang nih, ini obrolan yang biasa. Maksudnya terkadang nih, kita nggak bisa, kemampuan itu dari Allah. Bener. Misal contoh ada orang tua biasa. Orang tua nggak punya kemampuan apa-apa, tapi subhanallah punya anak yang zakat.
Jadi punya anak yang cerdas. Cerdas, benar. Kan itu terjadi sama kita gitu kan. Ada orang tua yang Masya Allah dengan fasilitasnya bagus semuanya, tapi anaknya nggak mampu. Benar. Nah, tapi bagaimana orang tua tetap tidak boleh, kau ini seperti ini dihina, seperti itu dong. Jadi gitu. perlu harus ada penilaian ya. Terus ada penilaian, tapi kan tidak. ada target ini di step by stepnya gitu. Ya ada targetnya, tapi tidak boleh memaksakan. Gitu. Boleh target, boleh harus ada target, tapi tidak boleh memaksakan seperti itu. Jadi kalau dipaksakan kesian itu anak sudah. Kalau memang kemampuan seperti itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita katakan alhamdulillah, ini anakku. Iya. Jadi tetap dikasih sesuatu yang diarahkan, tapi tetap aja nih diukur kemampuannya itu anak, Diukur intinya gitu kemampuan ya. itu anak. Jadi jangan bikin anak seteris juga. Biar bisanya cuma satu ayat, alhamdulillah. Misal cuma sehari cuma Tapi kan seayat. anak-anak tidak mesti sama keahliannya, kan masing-masing beda ya. Benar. Beda. Setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Tadi saya tertarik deh dengan apa yang dibicarakan oleh guru kita Ustadz Maulana. Ya kan, kalau yang namanya anak itu kalau dia berbuat sesuatu yang baik itu harusnya kita sebagai orang tuanya mengapresiasikan nih. Wah, dipuji anak. Tapi dulu orang tuanya nggak pernah dipuji waktu kecil. Akhirnya dia begitu sama anak-anaknya. Nah, ini bagaimana nih sebenarnya ya? Boleh nggak sih kita menerapkan sebagai orang tua ini tanpa ada yang namanya pujian-pujian apabila anak-anak melakukan sesuatu hal yang bagus atau yang baik gitu loh. Mohon izin menjelaskannya Ustaz Syam nih. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku. Katanya kena ain, katanya entah kalau dibayarkan dipuji anak, katanya gitu Nggak ya. kena roh ya? Nggak kena roh. Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Begitu banyak cara mendidik anak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita seorang ayah atau seorang ibu. Bagaimana contoh seorang Luqmanul Hakim mendidik anaknya. Di mana Luqmanul Hakim ketika mendidik anaknya, hal pertama yang diajarkan adalah jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Maka tanamkan kepada anak untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun itu, bahkan dengan pujian manusia. Karena ketika seorang anak sudah menghambakan diri terhadap pujian, maka yang dikejar adalah pujian. Maka yang pertama ditanamkan adalah ternyata pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Engkau ingin dipuji, namun pujilah Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau belajar akhirnya engkau mengharapkan pujian. Jangan engkau menginginkan sesuatu yakni pujian semata. Boleh kita dipuji, diapresiasi, namun ternyata semuanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Maka kalau dikatakan bagaimana seorang orang tua yang tidak pernah mengapresiasi, ini salah juga. Karena bagaimana lihat baginda Nabi SAW ketika pulang daripada salat hari raya, salat Idul Fitri, Nabi SAW melihat segerombolan anak-anak yang sedang bermain, namun ada satu orang anak yang tidak ikut bermain. Maka Nabi melihatnya, ada apa dengan anak ini? Dengan pakaian yang seadanya, anak ini bergabung dengan teman-temannya. Lalu ditanya, kenapa engkau? Saya tidak punya pakaian yang baru seperti teman-teman saya. Kenapa? Ya Rasulullah, orang tuaku yakni syahid di medan perang. Maka Nabi SAW memanggilnya untuk pulang ke rumahnya. Diberikan pakaian yang baik, dimandikan, lalu diberikan wewangian yang baik. Lalu anak ini pun langsung ditanya, maukah engkau menjadi saudara daripada Fatimah? Artinya diangkat menjadi anak daripada baginda Nabi SAW. Maka lihat cara Rasulullah SAW membahagiakan seorang anak ketika melihat dia bermain bersama dengan teman-temannya, lalu dia merasa dikucilkan atau direndahkan dikarenakan ia tidak punya orang tua, maka Nabi mengangkat derajatnya. Berarti tidak mengapa seorang orang tua mengangkat derajat seorang anak, memuji seorang anak, memuji alhamdulillah apa yang bisa dilakukan anak. Kenapa? Karena ternyata seorang manusia akan menjadi hambanya kebaikan. Kalau anak tidak mendapat pujian di dalam rumah, maka dia akan mencari pujian di luar rumah. Kalau anak tidak mendapatkan perhatian di dalam rumah, maka ia akan mencari perhatian di luar rumah.
Betapa banyak seorang anak ternyata ketika ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Karena ingin diperhatikan saja. Dia cari-cari perhatian saja di luar rumah. Padahal ternyata yang dilakukan adalah suatu keburukan. Akhirnya barulah pada saat itu orang tuanya menyesal. Kenapa di dalam rumah ia tidak diapresiasi. Urusan dulu orang tuanya tidak pernah dipuji, maka biarlah itu menjadi kesalahan orang tuanya sendiri. Jangan mengulangi kesalahan yang sama, akhirnya bersambung-sambung kesalahan. Karena memang kalau menurut penelitian psikologis, anak yang suka dipuji itu menimbulkan percaya dirinya Kepercayaan lebih dirinya. mantap gitu loh, daripada orang yang nggak pernah dipuji. Anak itu nggak pede akhirnya. Nauzubillah min zalik. Terima kasih banyak Ustaz Syah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ustaz Maulana, saya mau nanya, kalau seandainya anak salah, dimarahin ya ampun anakku, itu salah nak. Makanya si tengah-tengah na reko toma-toma macam calor ya nak. Nasi tengah-tengah na aja tak salah paham. Nasabah nareko macai atau motor bagian daripada bentuk perhatiannya, kasih sayangnya. Habib kayaknya ngerti, Habib. Amin aja kita. Nanti deh, ya kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kita minta translate-nya bahasa Indonesia. Tetap di Islam itu indah jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Ya, neraka